Selamat malam Pak Anton, apa kabar ini Pak Anton? Baru kali ini kita minggu malam ya bareng-bareng ya. Syukur baik, sehat. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman Naga Holder, Pak Anton ini dulunya rekan kerja saya juga ya. Beliau satu tempat, satu perusahaan sama saya. Nah kemudian beliau lebih dulu ya keluar karena banyak kegiatan beliau di kampungnya. Nah akhirnya beliau memutuskan untuk berhenti kerja dan baru di tahun 2022 ya Pak Anton ya kita ketemu ya. Sekitar tahun 2022 kami ketemu. Kemudian saya ceritakan sedikit tentang Nagaya kepada beliau beberapa waktu yang lalu dan insya Allah beliau bergabung ya. Oh ya Pak Anton, tertariknya dengan Nagaya itu apa sebabnya Pak Anton? Sejak kapan gitu? Bukan, kira-kira tertariknya dengan Nagaya karena apa gitu? Ya karena saya membacanya, melihatnya masa depannya gitu. Masa depannya ya. Masa depan asetnya yang lebih menjanjikan. Alasannya kenapa Pak Anton kok asetnya menjanjikan? Iya karena backingannya emas Pak ya. Backingannya emas ya, betul sekali ya. Jadi Nagaya itu teman-teman salah satu aset digital atau kalau di Indonesia itu disebut kripto aset, di mana Nagaya ini memiliki fundamental ya, dia di backing atau di backup atau memiliki yang namanya underlying asset yaitu berupa emas dan lebih hebatnya lagi Nagaya itu menjalankan proyek real ya, tambang nikel dan proyek-proyek lainnya di mana nanti dari proyek ini dia akan menambahkan terus cadangan emas Nagaya sehingga aset Nagaya itu berbeda dengan aset-aset kripto pada umumnya di mana kita tahu ya bahwa aset kripto itu dia memiliki nilai yang sangat volatile, dia bisa naik setinggi-tingginya tapi dia bisa juga turun serendah-rendahnya ya. Nah dengan Nagaya di backup emas tentu saja ada yang melindungi nilai dari aset Nagaya ini di mana diharapkan dengan adanya backup emas ini Nagaya lebih stabil, kemudian dengan adanya penambahan emas, dengan adanya proyek-proyek Nagaya, kemudian utilitas atau kegunaan-kegunaan Nagaya itu akan mengangkat nilai aset Nagaya di masa depan ya. Nah Pak Anton sendiri sebelumnya pernah nggak berinvestasi? Kalau untuk berinvestasi sih belum pernah karena tidak tertarik Pak. Kenapa Karena, tidak tertarik? Saya banyak melihat orang di pertengahan jalan gagal Pak. Dan ujung-ujungnya ya? pada penipuan. Oh gitu ya. Nah jadi teman-teman bukannya teman-teman saja ya di seluruh Indonesia mungkin ya yang merasa khawatir tentang berinvestasi itu sesuatu hal yang wajar karena memang kita tahu ya akhir-akhir ini ya banyak sekali yang penipuan dengan menjanjikan imbal hasil bagus ya, profit fix 1%, 2% dan per hari ya. Nah secara logikanya saja itu sudah di luar logika kita ya. Nah kenapa Pak Anton tertarik dengan Nagaya itu, atau mungkin kenapa kok nggak berpikir bahwa Nagaya itu adalah seperti bisnis-bisnis atau tawaran-tawaran investasi yang pernah Pak Anton dengar sebelumnya yang ujung-ujungnya akhirnya jadi penipuan? Itu saya berangkat dari ini Pak, dari sosialisasi Pak Alfian sendiri yang begitu detail sehingga saya bisa memahami dan saya bisa mempelajari walaupun sampai hari ini saya belum mempunyai banyak poin Pak, tetapi ya yakinlah saya akan bergabung dan saya akan mengupayakan untuk mencapai seperti teman-teman yang lain. Mantap ya. Jadi luar biasa ya Pak Anton. Pak Anton dengan bertemu di Nagaya itu Pak Anton tidak perlu khawatir ya karena pertama Nagaya itu legal ya, secara perusahaan dia legal, kemudian dari segi aset juga dia memiliki fundamental yang baik ya. Tadi beberapa fundamental yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah untuk dunia kripto sendiri Pak Anton apa sudah pernah mendengar? Dunia kripto ya saya belum sampai ke sana pemahamannya, jadi nanti saya minta penjelasan lebih lanjut Pak, supaya memperkuat saya meyakinkan bahwasanya
Nagaya ini memang benar-benar menjanjikan, Pak. Iya. Ya. Dan membuat kita pensiun dari hal-hal yang membuang-buang waktu, membuang energi yang tidak karu-karuan. Iya, betul. Jadi harapannya Pak Anton nih dengan nantinya mulai menabung Nagaya, apa yang Pak Anton harapkan di masa depan? Ya, saya berharap, saya optimis, Pak, untuk bergabung di Nagaya. Saya pasti hidup sukses, Pak. Amin ya. Terus gini Pak Anton, mungkin sebelumnya Pak Anton mungkin lebih investasinya lebih ke aset fisik ya, seperti tanah dan lain-lain ya. Nah tapi perlu teman-teman pahami semua Nagaya holder ya, memang kita juga butuh ya yang namanya investasi seperti aset fisik, misalkan emas, kemudian properti atau lain-lainnya ya, itu nggak ada masalah. Tapi bedanya dengan aset digital atau kripto aset ini, di mana kripto aset ini dia jumlahnya terbatas teman-teman, pasokannya terbatas, supply-nya terbatas, sehingga potensi nilainya itu bisa sampai ratusan kali lipat bahkan lebih. Nah itulah kelebihan daripada kripto aset ya, dengan jumlahnya yang terbatas. Ketika terjadi hukum market yaitu supply and demand ya, di mana supply-nya terbatas, demand-nya tinggi, maka otomatis nilai sebuah aset bisa berpotensi terbang tinggi. Nah dan yang kedua, bahwa kripto aset ini sangat aman, di mana dia menggunakan teknologi yang namanya blockchain ya teman-teman. Jadi dengan adanya blockchain ini tadi, di mana kita bisa melakukan transaksi dengan mudah, baik itu kita melakukan pengiriman ya, ataupun menyimpan aset dalam teknologi blockchain itu sangat aman. Kenapa? Karena dia tidak mudah diretas, namun dia transparan. Kemudian tidak ada pihak ketiga yang mengendalikan dari aset kripto kita ya, atau aset kita. Seperti itu teman-teman ya. Nah untuk lebih detail ya teman-teman juga bisa sambil pelajari tentang cryptocurrency atau kripto aset atau mata uang digital ya. Nah kemudian potensi pasarnya itu dia secara global. Jadi dari kita bisa mentransaksikan yang namanya aset kripto ini ke seluruh dunia ya, tidak terbatas di wilayah satu negara tertentu. Itu kelebihan daripada kripto aset atau cryptocurrency ini tadi. Kemudian dari segi penggunaannya ya, di mana kripto aset atau cryptocurrency ini bisa juga kedepannya digunakan sebagai alternatif alat tukar yang lebih efisien ya, dan terdesentralis ya. Jadi dia tidak tersentral atau tidak terpusat pada sektor atau institusi tertentu. Itu keunggulan daripada kripto aset. Demikian teman-teman, wawancara saya singkat sama Pak Anton ya. Beliau ini kebetulan salah satu orang yang aktif di komunitas ya di kampung beliau, dan mudah-mudahan nanti kami juga bisa mengembangkan Nagaya ini di kampung beliau, karena kami sudah ada beberapa strategi, rencana-rencana yang akan kami bangun bersama Pak Anton untuk mengenalkan Nagaya Coin atau Nagaya Aset ini di kampung beliau. Baik Pak Anton, terima kasih untuk wawancara singkatnya. Semoga kita sukses bersama di Nagaya ya, amin ya. Untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia, gunakan ilmunya ya, ilmu 1M, yaitu satu mulut, gunakan untuk bicara ya. Kita mengenalkan, mengedukasi, memberikan informasi tentang Nagaya ya. Insya Allah kalau kita lakukan, kita akan sukses bersama-sama ya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.